Masih bersama kami di Kompas Petang ada Bung Wesley Hutagalung dan Bung Sergio Van Dijk. Saya mau ke Bung Sergio tadi melanjutkan sebenarnya dengan waktu yang mepet banget seperti ini, kedekatan antara pelatih dan pemain yang ideal itu seperti apa, Bung Sergio? Ya, ini situasi yang sulit, tapi dari awal kami sudah tahu nggak ada waktu banyak kalau ganti pelatih sekarang. Tapi saya yakin pemain-pemain timnas sekarang juga punya motivasi naik karena Patrick Kluivert dia mantan pemain bintang dari Barcelona. Dan timnas Belanda dan seluruh dunia sekarang mau nonton Indonesia. Saya yakin itu kasih semangat dan motivasi untuk pemain bisa dapat hasil yang baik bulan Maret. Anda meyakini target 4 poin di laga bulan Maret itu bisa tercapai? Bisa. Karena menurut saya semua tim dalam grup cuman Jepang yang kelas luar biasa, tapi saya pikir timnas sama kuatnya dengan tim-tim lain di grup ini. Oke. Bung Wesley, dengan ya baru kembali lagi Kluivert pada bulan Februari, artinya waktu untuk menjaring talenta-talenta baru ini kan semakin kecil, ataukah kira-kira Kluivert akan memanfaatkan saja formasi yang sudah ada? Kalau formasi kita kembali ke pelatih ya. Semua pelatih itu punya formasi yang ideal menurut dia, tapi formasi itu dibentuk berdasarkan game plan yang dimiliki oleh pelatih. Makanya saya katakan butuh tim analis, butuh tim asisten, dia memberikan masukan, oh kekuatan kita di posisi ini, posisi 5, posisi 6, posisi 8, posisi 10, kekuatan kita terutama di mana, dia akan meracik strategi itu. Jadi tidak bisa dikatakan formasi ideal ala Sintayong akan berlaku juga di Kluivert atau formasi 4-3-3 ala Kluivert cocok di tim nasional Indonesia. Itu butuh masukan, tadi saya katakan butuh diskusi yang panjang dengan timnya, dan itu dilakukan hari-hari saat ini hingga Februari nanti pas Kluivert datang, dia sudah datang bukan dengan buku kosong, tapi sudah dengan buku mungkin 70%. Bung Wesley, tapi kalau kemungkinan untuk yang menjaring talenta baru dari pemain lokal, dari pemain liga, masih adakah kemungkinan itu dengan waktu singkat? Oh ya, selalu ada selama dia berkompetisi, selama dia punya menit bermain yang cukup, dan selama karakter yang pemain yang diinginkan itu dia dapat laporan dari asisten pelatih dia yang di Indonesia, dia akan pakai. Katakan saya butuh pemain yang jam terbangnya tinggi dan karakternya cocok dengan game plan saya. Itu pasti pelatih akan menyusun strategi itu. Siapapun terbuka pintu loh, Mbak Cindy. Soal yang Ole dan juga Yairo yang sedang masih dalam proses lobby untuk dinaturalisasi, apabila mereka bisa langsung bergabung, akan semakin bisa menyempurnakan, menguatkan timnas kah? Oh ya, saya yakin karena dua pemain ini kan bukan pemain yang baru mulai berkompetisi, baru mulai berkarir. Ole di posisi 9, saya pikir ini kelemahan Sintayong sejak 4 tahun, 5 tahun sekarang menangani tim nasional, dia nggak nemu pemain berposisi 9, striker murni. Ole mungkin jadi sebuah solusi. Lalu Randy Wolf sebagai defensive midfielder ya Sergio mungkin akan memperkuat transisi kita dalam menyerang dan bertahan, karena kita pasti akan bermain lebih agresif dibandingkan era Sintayong. Nah, dia butuh pemain yang menjadi jangkar penyeimbang antara bertahan dan menyerang, itu ada di peran Randy Wolf. Kalau dari Bung Sergio, meyakinikah Ole juga akan bisa mempertajam lini penyerang dari timnas? Ya, itu yang paling penting, lini di depan, karena sampai sekarang saya belum lihat striker murni yang tajam sekali untuk timnas, dan semoga Ole itu solusinya untuk masa depan timnas ya. Tapi kalau melihat dari permainan timnas sebelum-sebelumnya, apa yang sebenarnya masih bisa dievaluasi, diramu lagi sebenarnya? Menurut saya harus keputusan dalam lapangan. Kapan bisa ambil risiko, kapan tahan bola, itu yang sangat penting di level internasional. Harus pakai otak daripada lari kencang. Kalau dari Bung Wesley, apa yang sebenarnya masih bisa dievaluasi dan diperbaiki lagi untuk timnas di Maret nanti? Memadukan kekuatan diaspora dan lokal itu adalah sebuah kekuatan yang sangat bisa memperkuat tim nasional. Pemain lokal kita punya kecepatan, namun terkadang tadi Sergio bilang
kecepatan terkadang harus punya juga keputusan yang tepat, kapan harus dribble, kapan harus mengoper, kapan harus menendang, dan itu yang kita masih belum menemukan chemistry, gaya bermain, fondasi bermain antara pemain kita yang berkompetisi di dalam negeri maupun yang diaspora. Mungkin kalau saya boleh berharap pemain kita lebih agresif dan kedekatan antara lini depan dan lini tengah itu jangan terlalu jauh jaraknya, sehingga kemudian ketika garis pertahanan kita kan agak maju ke depan sepertiga ke tengah, itu memang tidak sia-sia kita membangun serangan. Kalau menurut saya pertahanan kita sudah semakin membaik. Nah, tapi kan juga komunikasi dengan diaspora akan lebih banyak mungkin dilakukan via telepon oleh Kluivert. Nah, ini apakah bisa mengencangkan komunikasi tadi? Saya pikir tidak ada masalah ya. Sekarang komunikasi mudah dilakukan. Toh kalaupun Sintayong menangani kita, dia nggak akan ketemu juga pemain diaspora itu sampai nanti 5 hari sebelum pertandingan ketemu di Sydney. Jadi yang dilakukan sekarang dengan bahasa yang sama, dengan komunikasi bahasa Belanda maupun bahasa Inggris, itu akan mempercepat hubungan saling pengertian antara Kluivert dan para pemain kita yang berkompetisi di Eropa. Itu saya pikir menjadi salah satu kekuatan kenapa Pak Erick Thohir, federasi mengambil Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti Sintayong, karena membantu mengurangi miskomunikasi atau waktu berkomunikasi yang sangat pendek itu dengan pelatih dan pemain yang berbahasa sama. Oke, selain meyakinkan 11 pemain ini dengan strateginya dari Kluivert, kan yang juga perlu dibuktikan oleh Kluivert adalah kepada pemain ke-12, kepada supporter. Apakah ini akan mampu dilakukan oleh Kluivert di bulan Maret nanti? Jawabannya cuma 2, Mbak Cindy. Bermain baik dan meraih poin, meraih kemenangan, dan 1 poin di Australia, 3 poin lawan Bahrain, itu is a must, itu wajib. Karena itu buktinya kalau hanya bermain baik tanpa mendapatkan poin, pasti ada perbandingan komparasinya dengan pelatih sebelumnya. Meskipun bagi saya komparasi itu selesai sudah, kita melangkah saja. Kalau saya katakan berkali-kali, kalau kita bawa mobil selalu melihat kaca spion yang di atas itu, nabrak kita, udah fokus ke depan, kita pelajari sejarah, tapi kita fokus melihat yang ada saat ini adalah Patrick Kluivert dan timnya. Udah, kita fokus beri kepercayaan dia bertugas. Kalau dari Bung Sergio, Anda meyakini proses pembuktian dari Patrick Kluivert akan mulus di bulan Maret nanti? Ya, semua tergantung hasilnya, dan semoga hasil yang baik. Tapi apa yang saya tadi bilang, timnas menurut saya sama kuatnya dengan tim-tim lain di grup ini, dan saya yakin hasilnya bisa dapat. Ya, lawan Bahrain harus menang, dan tapi saya bisa mengerti pemain-pemain timnas masih ingat apa yang terjadi di Bahrain pertandingan lalu. Pasti mereka semangat dan motivasi lebih tinggi daripada kemarin, dan harus dapat hasil. Harus 4 poin di Maret nanti. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung dan Bung Sergio Van Dijk. Sehat selalu semuanya. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Tetap